wabarakatuh. Saya Siti Rodatul Devia. Saya Nabila Septiani. Saya Nazwa Milia. Di sini kami akan menjelaskan tentang masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Yang A. Perkembangan politik. Ada sistem pemerintahan. Yang pertama ada UUDS. UUDS singkatan dari Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950. UUDS adalah konstitusi atau dasar negara yang digunakan Indonesia pada periode demokrasi liberal. Berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang kedua ada parlementer, sebuah sistem pemerintah yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Dan yang ketiga ada Zakon Kabinet. Zakon Kabinet adalah kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli, bukan dari representasi suatu partai politik tertentu. Contohnya Kabinet Juanda, Kabinet Natsir, dan Kabinet Wilopo. Dan yang terakhir yaitu 7 kali ganti kabinet. Pada masa demokrasi liberal 1950-1959, terhitung 7 kabinet pernah berkuasa pada kurun waktu tersebut. Pergantian kabinet dalam jangka waktu yang singkat ini disebabkan oleh partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Sistem kepartaian. Indonesia menerapkan sistem kepartaian yaitu multipartai. Multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik. Lalu ada pemilu 1955. Pemilu 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu 1955 itu dilaksanakan dalam rangka memilih anggota DPR dan konstituen. Yang B. Perkembangan ekonomi. Gunting Syarifuddin. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Syarifuddin Prawiranegara yang dikenal sebagai kebijakan berani yang ditetapkan pemerintah Indonesia dengan cara menggunting fisik uang kertas. Sistem ekonomi gerakan Banteng. Kebijakan ekonomi yang bertujuan membina pembentukan suatu kelas pengusaha Indonesia atau pribumi. Nasionalis perusahaan asing. Proses cara pembuatan menjadikan sesuatu pertama milik asing menjadi milik negara dengan ganti rugi atau kompensasi. Finansial ekonomi. Perjanjian antara Belanda dan Indonesia untuk menyelesaikan masalah finansial ekonomi antara dua negara. RPLT. Rencana pembangunan 5 tahun. Satuan rencana yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Soeharto, menerapkan pembangunan terpusat untuk ekonomi makro. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.